Serukan Eropa dan Ukraina ganti rezim, Ramzan Kadyrov atau rasakan musim dingin yang keras. Serukan Eropa dan Ukraina ganti rezim, Ramzan Kadyrov atau rasakan musim dingin yang keras. 5 bulan invasi Rusia ke Ukraina, pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov mendesak rakyat Ukraina untuk mengganti pemimpinnya. Ukraina harus mengganti pemimpin yang menghasut warganya untuk mati, kata Kadyrov melalui telegram dikutip dari Odessa Journal pada Senin 25 Juli. Ia juga menyarankan negara-negara Eropa supaya mengubah pemerintahan mereka. Sanksi tidak menghantam Rusia, tetapi Eropa. Kepala Perdana Menteri pertama sudah berganti, Inggris. Eropa akan bernapas lega ketika semua pejabat tinggi negara diganti sebelum datangnya cuaca dingin. Jika tidak, musim dingin ini, Rusia tidak akan bisa menghangatkan semua orang dengan gas tepat waktu. Atau lebih tepatnya mereka bisa, tapi dia tidak mau, tulis pemimpin Chechnya itu. Eropa dengan pernyataan dan dukungan militernya sedang mengejar tujuan tertentu untuk memaksa Rusia beralih dari operasi khusus ke perang skala penuh menggunakan semua jenis senjata di seluruh garis depan. 5 bulan berlalu sejak Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan invasi Ukraina pada 24 Februari sampai saat ini Rusia masih menggempur negara tetangganya itu. Moskow mengatakan apa yang dilancarkannya itu sebagai sebuah operasi militer untuk denazifikasi dan demilitarisasi Ukraina. Negara-negara barat mengecam Kremlin dengan menjatuhkan sanksi ekonomi dan mengirim bantuan senjata ke Ukraina. Puluhan ribu orang tewas selama perang dan jutaan jiwa Ukraina pindah ke luar negeri untuk mengungsi. Barat menganggap Rusia genosida di Ukraina. Moskow berulang kali membantah, menargetkan warga sipil. Masalah lain berupa krisis pangan dan ketersediaan energi pun muncul dari konflik itu. Di sekitar energi, Uni Eropa sepakat menghentikan impor minyak dari Rusia yang akan berlaku pada akhir tahun. Rusia membalasnya dengan menghentikan pasokan ekspor gas ke Eropa. Benua biru yang sangat bergantung pada energi Moskow sedang mencari mitra lain. 5 bulan invasi Rusia ke Ukraina, pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov mendesak rakyat Ukraina untuk mengganti pemimpinnya. Ukraina harus mengganti pemimpin yang menghasut warganya untuk mati, kata Kadyrov melalui telegram dikutip dari Odessa Journal pada Senin 25 Juli. Ia juga menyarankan negara-negara Eropa supaya mengubah pemerintahan mereka. Sanksi tidak menghantam Rusia, tetapi Eropa. Kepala Perdana Menteri pertama sudah berganti, Inggris. Eropa akan bernapas lega ketika semua pejabat tinggi negara diganti sebelum datangnya cuaca dingin. Jika tidak, musim dingin ini, Rusia tidak akan bisa menghangatkan semua orang dengan gas tepat waktu. Atau lebih tepatnya mereka bisa, tapi dia tidak mau, tulis pemimpin Chechnya itu. Eropa dengan pernyataan dan dukungan militernya sedang mengejar tujuan tertentu untuk memaksa Rusia beralih dari operasi khusus ke perang skala penuh menggunakan semua jenis senjata di seluruh garis depan. 5 bulan berlalu sejak Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan invasi Ukraina pada 24 Februari sampai saat ini Rusia masih menggempur negara tetangganya itu. Moskow mengatakan apa yang dilancarkannya itu sebagai sebuah operasi militer untuk denazifikasi dan demilitarisasi Ukraina. Negara-negara barat mengecam Kremlin dengan menjatuhkan sanksi ekonomi dan mengirim bantuan senjata ke Ukraina. Puluhan ribu orang tewas selama perang dan jutaan jiwa Ukraina pindah ke luar negeri untuk mengungsi. Barat menganggap Rusia genosida di Ukraina. Moskow berulang kali membantah, menargetkan warga sipil. Masalah lain berupa krisis pangan dan ketersediaan energi pun muncul dari konflik itu. Di sekitar energi, Uni Eropa sepakat menghentikan impor minyak dari Rusia yang akan berlaku pada akhir tahun. Rusia membalasnya dengan menghentikan pasokan ekspor gas ke Eropa. Benua biru yang sangat bergantung pada energi Moskow sedang mencari mitra lain. Tiga industri Eropa yang bergantung pada gas Rusia nomor 2 terancam bangkrut.
Sedikitnya ada 3 industri di Eropa yang tergantung dengan gas Rusia. Sanksi yang diberikan Eropa pada Rusia membuat Rusia enggan kembali mengekspor persediaan gasnya dan mengganggu perusahaan industri Eropa. Melansir dari acer.europe.eu, Eropa mengimpor 80% dari total kebutuhan gasnya. Produksi dalam negeri telah berkurang setengahnya dalam 10 tahun terakhir. Sektor perumahan menyumbang sebagian besar permintaan gas UE atau 40%, diikuti oleh industri dan penggunaan gas untuk pembangkit listrik. Dari data tersebut bisa dilihat bahwa beberapa industri yang berada di Eropa juga bergantung pada gas Rusia. Meskipun memiliki persentase yang kecil, tetap saja peran gas tersebut besar untuk beberapa perusahaan ini. Berikut 3 industri Eropa yang bergantung kepada gas Rusia. 1. Shell, Belanda. Perusahaan minyak dan gas multinasional dan jadi salah satu industri terbesar di Eropa. Salah satu anak perusahaan Shell yang berada di Jerman sempat menolak pembayaran menggunakan rubel sehingga jatah gas yang diberikan untuk industri tersebut dipotong. Sebagai sebuah industri yang bergerak di bahan bakar, mereka tentunya mengalami kesulitan ketika Rusia membuat semacam kebijakan yang sewenang-wenang. Sebuah pernyataan juga muncul dalam situs resmi Shell.com di mana mereka cukup menyesal telah membeli gas dan minyak Rusia yang tidak sesuai harapan. Tidak hanya itu, Shell juga menghimbau untuk para masyarakat teruntuk warga Eropa supaya mencari energi lain dan jangan terfokus pada ekspor Rusia. Mereka juga siap menutup stasiun bahan bakar yang berada di Rusia ini, disampaikan oleh Chief Executive Officer Shell Ben van Beurden. 2. SKW Piesteritz, Jerman. Produsen amonia dan urea SKW Piesteritz merupakan salah satu perusahaan yang berada di Jerman dan sangat bergantung pada gas Rusia. Industri kimia ini khawatir akan Rusia yang hendak menerapkan force majeure. Jerman sangat bergantung pada gas Rusia dari 50% pasokan tahun lalu menjadi sekitar 35% sekarang, dan sektor kimianya menghadapi prospek tidak hanya penjatahan tapi juga kenaikan tajam dalam harga gas yang dapat memicu resesi industri dan kebangkrutan, di mana produksi bahan kimia itu kesulitan ketika musim dingin karena jatah pasokan gas Rusia yang turun sebanyak 60% selama Juni, padahal sekitar 80% dari biaya produksi perusahaan terkait dengan gas alam. 3. Ørsted, perusahaan listrik multinasional yang berbasis di Fredericia, Denmark. Ini merupakan perusahaan energi terbesar di negara tersebut. Denmark mendapatkan sanksi berupa potongan jatah gas karena gagal melakukan pembayaran menggunakan rubel. Hal ini juga berdampak pada perusahaan ini. Meskipun dampaknya tidak begitu signifikan karena perusahaan berfokus pada energi terbarukan dengan pembangkitan angin lepas pantai 75% dan angin darat 6% dari EBITDA yang dilaporkan pada tahun 2021. Meskipun begitu, perusahaan ini mungkin mengalami beberapa kerugian pada tahun 2022 karena penghentian pasokan gas Rusia, tetapi ini seharusnya tidak secara substansial.